kalau kita ngobrol masalah uang ya tentunya nyampe barang. Oh ini ya seperti Dharma Wangi ya? Iya ini sekelas sama Dharma Wangi. Mas, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai aja. Dan ketika kita udah menemukan tembakau yang pas itu udah kayak kita mau balik lagi ke rokok tuh udah kayak satu sayang mau beli, dua itu udah. Halo semua, ketemu di channel saya lagi, Syam dan Arta. Kali ini saya mengunjungi pedagang, bukan pedagang ya, membuka warung tembakau, berbagai macam tembakau. Jadi yang saya kunjungi ini sebelumnya berkarir sebagai pelayar. Di pandemi ini dia tidak bisa berlayar dan kemudian memutuskan untuk membuka warung tembakau. Ini cukup unik nih karena keputusannya berat. Bagaimana kisahnya ya? Ini kita lihat tokonya sebentar dengan slogannya nih, smoke it's better when we enjoy it together. Wah, luar biasa. Ini nama tokonya. Mari kita kunjungi pemilik dari toko tembakau Smoke Shop ini. Mari. Oke, sekarang saya dengan Bro Tri, pemilik dari Smoke Shop. Apa kabar Bro? Baik bro, gimana kabarnya? Baik. Wah, kok malah tangkap kayak kabar saya? Mantap ini kayak kita kan lama nggak ketemu bro, ya kan? Iya. Ketemu kita melinting ini. Seperti apa melinting? Wah, ini kegiatan sibuk nih. Iya, buat kegiatan aja. Ya, jadi ini saya mendatangi Smoke Shop, pemiliknya Bro Tri ini. Jadi kita berbicara panjang lebar tentang toko tembakau ya. Iya. Atau lebih tepatnya toko mbako kalau bahasa Jawanya. Iya. Tembakau Nusantara. Ya. Jadi ini ceritanya kenapa saya meliput Bro Tri ini dan mendirikan Smoke Shop ya namanya ya. Iya. Karena menurut saya ini menarik karena awalnya beliau ini seorang pelayar, benar begitu ya? Oh iya. Nah, kemudian karena pandemik ini beliau Bro Tri ini ya memutuskan untuk mendirikan usaha tembakau. Itu gimana ceritanya? Itu keputusan berat menurut saya ya. Ya kalau tembakau ini sih menurut aku nih kayaknya memang perlu disupport dari dulu. Enggak, sebelum ke arah situ Bro kan awalnya pelayar. Sudah 6 tahun ya? Sudah 6 tahun. Saya berlayar dari 2011. Dan itu kok negara mana saja, benua Eropa, Asia, Amerika begitu ya. Dan karena pandemik ini tiba-tiba tidak bisa berlayar. Nah ini sebenarnya ada ide ini dari dulu, mungkin karena ya ini suatu corona yang bawa nilai positif buat saya ini. Justru malah positif ini malah. Luar biasa. Mungkin kalau nggak ada corona ini saya masih melalang buana ya. Masih berlayar ini. Ini menurut aku ini bawa nilai positif. Dari dulu nih saya punya cita-cita yang dari dulu nih belum kesampaian dan akhirnya di pandemi ini saya bisa mewujudkan Smoke Shop ini. Gitu. Dalam arti ini maaf ya sambil tak nyoba tembakau baru nih, review baru nih. Oh ya. Enggak, kembali ke tadi Mas. Error. Oke, maaf tadi baterainya habis. Jadi kita kembali ke tadi. Sampai mana tadi Bro? Tentang awal berdirinya ini ya? Berdirinya Smoke Shop. Ya, keputusannya itu loh. Dari pelayar, kan salary-nya banyak tuh. Tiba-tiba karena pandemik memang ya? Ya, karena pandemi juga. Kemarin terakhir saya berangkat itu Januari akhir, Februari Maret, itu 17 Maret saya masih ingat tuh udah lockdown di US sana. Oh jadi ya, terisolasi di sana ya? Ya otomatis kita nggak bisa keluar kemana-mana. Terus akhirnya beberapa dipulangkan ya kan karena nggak beroperasi. Terus akhirnya ya
bulan Juni awal saya pulang dari sana. Juni, Juli, Agustus nih, tepatnya tanggal 17 Agustus nih, nepatin tanggal 17 Agustus saya dari Merdeka mendirikan ini. Biar jadi gampang pas diingat tepatnya nih, 17 Agustus. Indonesia merdeka dan Bro Tri memerdekakan Nah, sendiri dengan iya. membuka tembakau. Sebenarnya nih memerdekakan tembakau Nusantara juga ini. Ya, itu bagi saya merupakan keputusan berat loh, Bro. Kalau Bro Tri gimana? Atau malah peluang atau keputusan berat? Dalam arti meninggalkan pelayaran itu, karir Ya. berlayar itu. Kalau kita ngobrol masalah uang ya tentunya, kita tuh nggak ada cukupnya sebenarnya. Ya, tapi kalau ngobrol masalah kenyamanan, ya mungkin bisa dibilang ini kenyamananku di sini baru ketemu ini. Jadi sesuai hati gitu ya. Nah ini benar-benar menurut aku nih ya di masa pandemi ini peluang sekali nih buat aku. Kemudian tadi sempat berbicara tentang pengalaman tembakau di luar negeri juga. Itu apakah salah satu yang mendorong Bro Tri untuk? Nah saya tuh dulu kalau nggak salah tuh tahun 2014. Jadi pertama saya nginjek kaki di Eropa, tepatnya tuh di Barcelona. Nah dari banyak teman-teman yang dari sana itu kok mereka lebih memilih melinting daripada beli rokok di situ. Saya mulai belajar di situ, penasaran tuh sensasinya tuh di mana, kok kenapa dia lebih memilih lintingan ketimbang rokok. Ternyata setelah saya belajar tuh ternyata tuh memang sensasinya tuh lebih nikmat. Oh ya? Soalnya dari kita proses menggulung sampai kita menikmatinya itu, jadi ada prosesnya. Nah mungkin di situ tuh nikmatnya tuh di situ kayak. Ada seninya begitu ya? Ada seninya, iya. Di Barcelona tuh rokok mahal nggak sih? Di Barcelona lumayan sih, ya Eropa tuh lumayan tinggi. Rokok yang saya maksud ini rokok bungkusan yang berpajak itu ya? Ya, mungkin itu salah satu penyebab rokok tembakau di sana meluas atau enggak? Nah kalau di sana itu rokok itu dia menjual tembakau. Nggak kayak di sini, misalkan salah satu brand A rokoknya, tapi dia jual tembakunya juga. Yang sama taste-nya menurut aku menyerupai gitu ya. Dan harganya itu lebih murah. Nah uniknya itu di situ kalau di sana. Untuk tembakau bukan yang pajak ya, tembakau saja ya. Tetap pajak dia. Tetap pajak. Tetap Walaupun pajak. tembakau seperti ini kena pajak. Oh kalau di sana tuh tembakau Nusantara ini kayak Nusantara seperti ini kayaknya nggak ada deh. Aku belum pernah lihat. Jadi tembakau yang dihidangkan seperti ini nih belum ada di sana. Apa karena aku belum pernah tahu apa gimana ya? Tapi setelah aku muter-muter di sana itu belum pernah dapat. Oh dalam arti tembakau yang terbungkus dan bermerek dalam bentuk kemasan. Oh ya sudah bermerek begitu ya. Oh saya kira tembakau yang di ons gitu ya. Enggak. Dijual berat gitu ya. Oh jadi itu awal sejarah berdirinya Smoke Shop ini ya. Itu dari situ. Ini menarik sejarahnya menarik nih. Karena Bro Tri ini mendapat pengalaman dari luar negeri malah, bukan dari lokal. Dan soalnya nih aku juga perhatiin nama Smoke Shop di sini nih belum ada. Jadi hampir semua pakai nama tobacco. Nah, saya lebih suka yang lain gitu lah. Katanya tuh kalau sama itu udah biasa, beda itu gaya. Nah, itu kan semboyannya katanya ini. Ini berarti sejarah permulaannya teman-teman sudah tahu ya. Kira-kira ya karena pandemik dan beliau mendirikan Smoke Shop ini dari pengalaman berlayar juga ya. Iya. Oke, ini saya penasaran. Ini kok tembakonya banyak banget ya? Ini ya, boleh diedukasikan bro. Tembakau dari salah satu daerah ini sendiri nih yang belum tak kasih nama, ini tembakau lokal sini juga. Ini salah satu best sellernya juga di sini. Tembakau apa nih bro? Ini tembakau Siluk namanya. Siluk SILUX K. Oh ya. Siluk ya, Siluk. Kenapa disebut Siluk?
Ini nama salah satu daerah sebenarnya di Bantul itu. Iya. Kalau orang dulu tuh katanya tuh dia sebutnya itu mah bukan Siluk, Trowono. Katanya. Cuman lebih familiarnya orang itu ke Siluk. Jadi saya ikutin nama-nama yang lagi tren aja. Oh, dia tembakau mentah ya, rajangan biasa. Ini tembakau iya, original ini. Karakternya lebih kemana dia? Dia tuh ini kalau yang ini tuh lembut dia, halus rasanya. Halus. Karakternya tuh halus. Nah ini rajangan panenan 2018. Ini udah mulai agak cukup lama susah dicarinya sekarang. Siluk ya. Siluk. Kemudian ini Garut Super. Ini Garut Super. Ini dari Jawa Barat ini. Jawa Barat ya. Kalau ini karakternya ini agak antep sedikit. Mantap gitu ya. Ada antepnya. Kalau ini Tambeng. Dari Jawa Timur juga ini. Jawa Timuran ya. Ini karakternya soft juga, lembut. Ini juga masuk bestseller juga ini buat yang pemula-pemula biasanya dia nyarinya yang halus-halus. Ini Boyolali juga ya. Nah ini Boyolali. Boyolali itu lebih ke agak antep juga dia. Antep. Tapi basah ya. Antep. Basah dia ya. Dia itu agak ada kandungan gulanya kalau menurut saya itu. Ya. Jadi dia karakternya agak sedikit lembab. Berat lah ya disedot ya. Disedotnya agak berat ya. Kalau yang ini punya aku ini agak antep sedikit. Iya. Ini apa ini? Bantarujek. Kalau ini Bantarujek ini dari Jawa Barat juga ini. Nah, ini kebetulan biasanya nih ada dua varian. Dari Sumedang itu ada Bantarujek sama Darmawangi. Ini kebetulan Darmawanginya lagi kosong ya? Kosong ini, kehabisan stok. Ini belum nyampe barang. Oh ini ya seperti Darmawangi ya? Iya ini sekelas sama Darmawangi ini. Hampir rasanya karakter tembakau ini hampir sama persis. Cuman di bawah Darmawangi ya? Ya. Kalau untuk harganya sih aku jual di sini di bawahnya Darmawangi. Di bawah Darmawangi. Ini tembakau Bali. Dari Bali? Ini Bali, iya ini dari Bali. Sampai sini juga. Ini karakternya hampir sama kayak Boyolali. Hampir kayak Boyolali. Kalau ini cuman bentuknya doang yang agak serem, tapi ini karakternya dia halus juga, antep halus. Bentuknya serem ya? Hitamnya serem. Ini taman apa nih? Ini sebenarnya taman kursi ini. Taman kursi ini dari Jawa Timur juga. Sebenarnya kita kalau ngobrolin tembakau tembakau Jawa Timur sebenarnya hampir sama karakternya dia, hampir sama. Cuman ada beberapa yang Surya. Oke bro, ini nampaknya terlalu banyak kalau dijelaskan satu-satu ya. Ini kalau boleh tahu, ini dapat tembakonya dari mana saja ya, dalam arti? Wah ini sebenarnya ini butuh perjuangan juga ya, lumayan. Dalam arti itu juga hunting ya? Jadi nyampe kita menemukan supplier ini lumayan perjuangan juga. Soalnya memang dari awal ini yang tak anggap sepele itu ternyata lumayan ini. Saya pas dulu mau buka tembakau ini saya nggak berpikir dapat tembakunya dari mana, itu saya nggak kepikir nyampe situ. Yang penting saya buka sambil berjalan. Jadi ini tidak hanya dari distributor tapi langsung hunting ke petani juga ya? Ada beberapa yang kita langsung terjun dari petani ya. Begitu. Nah sebentar, ada tamu, kita persilakan sama tamunya dulu. Ayo mas, monggo mas. Nah jadi tadi selain dari distributor dan hunting ke petani ya, sekarang kalau misal untuk biar teman-teman tahu, melihat kualitas tembakau yang bagus tuh gimana ya kan bro, dari pengalaman bro ini? Satu tembakau menurut aku yang paling bagus itu jadi kan karakter varietas tembakau kan banyak ya? Varietas tembakau banyak. Jadi yang jelas itu kelamaan tembakau itu biasanya. Jadi semakin lama itu biasanya gampang
di penyimpanan. Jadi kalau yang udah 2 tahun ke atas biasanya itu udah mulai susah dicari sekarang. Ya. Oh, nggak apa-apa Mas, nggak perlu malu-malu. ini salah satu penggemar Nusantara juga ini. Pak Bro ini. Nah, dari misal varietas tembakau A, B, C itu berbeda-beda ya jadi. Berbeda-beda sebenarnya. Jadi itu harus kita nek ngobrolin tembakau itu dari daun bawah sampai atas itu udah berbeda karakternya. Jadi ini harus pengalaman juga ya. Iya, itu sebenarnya ya saya dapat sedikit ilmu dari para petani tembakau. Kalau kita langsung terjun ke petani itu kita bisa minta ilmu lah, berbagi ilmu di sana, dikasih ilmu. Jadi cara perawatan, cara memproduksinya dia, terus kualitas tembakonya nanti juga bakalan seperti apa. Jadi secara nggak langsung kita menyerap ilmu dari petani itu dan diterapkan kepada konsumen nanti yang itu. Iya, betul sekali. Ini kan karakter merokok kan seperti kan selera ya, setiap orang kan berbeda-beda. Kalau kita ngobrolin selera itu sebenarnya susah banget. Kadang kita bilang enak belum tentu di orang lain tuh enak juga. Nah itu komunikasinya susah juga itu, dalam arti versi Brotri ini bagaimana cara menyampaikan kepada peserta? Biasanya tuh saya tanyain dulu, jadi dia tuh suka karakter seperti apa. Misal ambil contoh merek, jadi kayak misalkan rokok dia A gitu ya. Rokok A berarti dia kan karakternya dia halus Ya. dan nggak ada apa namanya, nggak ada debnya, itu berarti saya kasih yang tembakau karakternya halus juga nih. Saya review juga nih tembakau salah satu dari Silok ini yang sementara ini di tempatku ini yang best seller dan barangnya juga susah ini. Karakternya lembut, tembakonya ini lembut juga, dipegang seperti ini lembut juga ini tembakonya. Oh, dikatakan susah itu karena masa tanamnya lama atau memang iya, karena udah lama juga. Karena udah lama dan kita nyari tembakau yang udah minimal 2 tahun itu udah mulai susah sekarang. Gitu. Oke, ini sementara ini mungkin baru ini. Kita langsung mencoba menanyakan kepada yang usernya dulu. Mas, ini nggak apa-apa, boleh aja. Kenapa kok milih tembakau ngelinding? Murah mungkin Ya. rasanya variasi ya itu aja sih Mas, seninya ada keasikan sendiri ya. daripada kalau bungkusan kan buka langsung ini pakai seni mau tebel apa tipis gitu. Nah, Selain keasikan dan harga, mungkin eksperimen ke rasa baru ada itu ya, kemungkinan ke arah situ juga ya. rasa-rasa Ya. ya Mas, kan banyak pilihannya, ada yang rasa-rasa ini, tapi kalau yang mau Nusantara yang lokal-lokal lebih. Kalau boleh tahu rokok legal yang saya sebutnya legal aja ya, agak efektif. Itu sebelumnya apa rokoknya? Saya Danhil Mas. Danhil ya? Berarti lebih ke putihan ya kan? Yang hitam itu Mas. Yang hitam? Ya, yang putih. Oh, berarti sekarang larinya lebih ke arah rokok. Ini apalagi kan besok cukai naik. Ya, Oh iya ya. Oh iya. Ini istrinya Putri. Oke, tadi kalau nggak salah sampai ke bagaimana kita membagi visi kita ke konsumen ya, dalam arti selera dia apa, kita harus menyesuaikan kemauan konsumen. Iya. Ya. Jadi kalau ya otomatis kita harus tahu dulu karakternya dia sukanya seperti apa. Kayak sukanya misalkan yang halus, kita arahkan ke yang halus. Kalau misalkan dia lebih suka yang agak sedikit antep itu karakternya, jadi rasanya itu biasanya tuh ada, saya punya pelanggan itu, jadi dia tuh nyarinya tuh tembakonya yang super antep dia.
Jadi kayak daerah-daerah Wonosoboan itu dia nyarinya yang antep-antep. Kalau yang udah yang gini-gini ini udah nggak kerasa buat mereka. Karena mungkin udah terbiasa di sana yang antep-antep. Ini kalau semisal ada yang kayak rokok kenyang itu juga ada di sini. Ada juga. Itu menurut saya terlalu sangar. Nah, katanya tuh. Ada beberapa juga dulu ya anak-anak mahasiswa tuh ada yang dia penghobi kemenyan dia. Oh ya? Iya, jadi dia nyari karakter tembakaunya yang agak antep dia. Kayak kemenyan. Ini selain tembakau ini aksesoris pendukung ya? Ya, ini yang sudah dikemas dan pajak ya? Iya, ini yang bercukai ini. Bercukai ya. Ini pendukungnya seperti alat lintingnya di sini banyak sekali. Ini juga dicari ya? Itu juga lumayan rame juga, serutu. Serutu juga ini. Ini alat pendukung. Ini pipa juga. Korek. Lumayan. Juga ada rokok biasa ya, ini konvensional, rokok biasa, konvensional ya. Dari rokok jarum. Ada yang herbal juga. Oh herbal, itu saya penasaran. Kenapa bisa dikatakan herbal ya? Rokok herbal ini sehat tentrem ini namanya. Sehat tentrem juga ini lumayan rame juga di sini. Itu bisa dikatakan sehat tentrem dalam arti merokok dan menyehatkan atau bagaimana itu? Nah, yang uniknya itu di situ tuh ada keterangannya merokok itu dapat menimbulkan kesehatan. Oh ya, seperti zaman Cisamsul zaman lama juga ada menimbulkan batuk loh. Oh iya. Iya kan? Kalau nggak salah dulu. Unik juga ini rokok ini. Ini dari yang murah nyampe yang termahal itu ada serinya dia. Oh gitu ya. Tapi lebih baik tidak diekspos nanti karena nanti seperti mempromosikan atau bagaimana. Nah iya betul sekali betul. Oke, ini saya kira teman-teman sudah cukup paham ya mengenai karakter tembakau karena memang harus hunting ya kalau menjadi persiapan membuka toko tembakau ya. Yang seperti apa tadi? Harus hunting ya dalam arti sebagai owner pemilik dari toko tembakau, tidak hanya asal jual. Oh iya sebenarnya itu kita harus tahu dulu karakter tembakau tuh yang mau kita jual itu seperti apa. Dan saya tuh semua di sini saya pernah nyoba dari yang serutu sampai yang tembakau semua saya coba semua ini. Jadi ketika saya ditanya itu tembakau mana yang halus, saya tahu semua tembakau mana yang antep, yang enak dan yang karakternya seperti mengarah ke rokok itu ketika kita kasih campuran cengkeh dan lain-lain. Saya hafal semua ini karakternya. Jadi di toko ini juga Bro menyediakan rokok yang racikan khusus versi Bro sendiri dan dijual ada juga ya? Ada? Sebenarnya kayak rasa-rasa rokok kita ada juga sih. Enggak dalam arti versi Bro sendiri? Oh kalau saya sendiri tuh paling ini cuman sekedar kayak lebih spesifiknya kita buat konsumsi sendiri sih. Cuman kadang ada yang penasaran tuh sama racikanku sendiri. Cuman ya banyak juga yang suka. Gitu. Jadi kadang ada yang pengen nih tembakau ini biar enak dikasih apa? Ya bikin sendiri, racik sendiri ini pakai alat kadarnya seperti ini, ya kan? Ya. Ini ada campuran cengkeh sama tembakau ini. Berapa tembakau palagan ini yang menurut aku nikmat banget ini. Ini saya kira teman-teman sudah paham ya asal muasal tembakau ternyata harus hunting memang. Kemudian semangat Putri kepada teman-teman misal ingin membuka toko tembakau karena ini kan baru tren di era pandemi. Betul. Kira-kira ada tips untuk teman-teman yang kira-kira ingin membuka tembakau? Mungkin lebih ke ini ya. Kalau aku pribadi sih aku nggak begitu penting banget kayak nama-nama antara premium, super dan lain-lain. Soalnya kalau kita ngobrol nama-nama itu tuh sebenarnya jadi malah justru mengecoh para pembeli. Gitu? Kadang yang biasanya beli di tempat A katanya premium, sedangkan aku di sini aku jual kayak nama biasa. Tapi ada beberapa tuh dia lebih suka yang cuman nama biasa itu.
Dan aku sengaja nggak kasih nama itu dari premium sama super itu, saya nggak tak expose itu, soalnya itu benar-benar menurut aku dia mengecoh buat para pembeli. Oh gitu. Dan kalau bisa itu sih jagalah kualitas gitu loh. Jadi sebisa mungkin jangan nyampe menjatuhkan para konsumen. Ya. Petani lah utamanya, petani itu harus kita support. Soalnya nggak ada petani kita nggak bisa menikmati surga tembakau ini. Sebentar, ada tamu, kita tunggu sebentar. Ini waktu membuka toko tembakau ini suka dukanya apa ya? Suka dukanya ke sukanya dulu ya. Sukanya tuh kita lebih hemat sih menurut aku. Jadi dari rokok pindah ke beralih ke tembakau itu, dan ketika kita udah menemukan tembakau yang pas itu udah kayak kita mau balik lagi ke rokok tuh udah kayak satu sayang mau beli, dua itu udah kenikmatannya tuh udah hilang, nggak senikmat tembakau Nusantara. Jadi keasikannya sudah tuh udah tidak ada. Dapat sekali nih. Dukanya apa ya? Dukanya itu apa ya? Susah nyari tembakau. Oh itu ya, itu memang masalah susah yang Jadi ya? ketika kita udah punya tembakau yang enak, banyak peminat, tapi produksinya itu susah. Soalnya ini kayak salah satu tembakau dari Aceh gitu. Gayo nggak bisa, itu nggak bisa produksi ketika musim hujan di sana. Ini namanya gayo. Ya, warnanya hijau. Dan ini rasanya seperti ganja, cuman efeknya nggak efek, ganja, nggak ada efeknya sama sekali. Ini luar biasa, ini bestseller ya? Bestseller juga ini bestseller sekali ini. Ini sekali datang 2-3 kilo pasti sehari habis ya? Ya, 4 harian lah. 4 harian ya? Luar biasa. Ini coba, saya karena sudah berhenti merokok, saya mau mencoba melinting. Nah ini harus ini saya salah satu tembakau yang menurut aku nikmat ini. Ini saya coba melinting. Masih ingat nggak? Saya sudah berhenti merokok lama sekali. Boleh bro, saya minta tembakonya. Oh ya dong, ini tak kasih karakter yang apa nih? Kayaknya nih masuk di selera Pak Bro ini. Oh iya, kita coba. Ini salah satu tembakau Temanggung itu. Tembakau Temanggung, ketika kita kasih cengkeh sama rempah-rempah rahasia ini, rasanya ini udah keluar sekali aroma rokoknya. Ternyata saya masih ingat caranya melinting. Luar biasa, walaupun berantakan tapi bisa dirapikan sebentar. Ini soalnya dulu suka melinting ini gayo. Ini sebelum viral ini Mak Bro ini suka melinting ini gayo, tapi gayonya yang berefek dulu ini. Iya, terus terang zaman sekolah tahun 90-an, nggak usah munafik lah, pasti pernah merasakan namanya ganja. Mungkin dulu nggak seketat sekarang itu ya. Ya. Boleh pinjam korek bro, mana ya? Seperti apa? Oh iya. Ini original ya, tanpa campuran ini. Oh iya, rasanya plain dan berkarakter memang. Jadi setiap daerah yang menghasilkan tembakau dia punya karakter ya sendiri, berbeda-beda. Oke bro, ini terima kasih boleh berkunjung ke tokonya ya. Wah, ya mantap ini sekali. Semoga senang inspirasi buat semua. Terima kasih atas sharing dan caringnya ya. Ya terima kasih bro. Sama bro. Kita agree ini. Semoga besok bisa berbincang-bincang lagi bro. Baik, terima kasih, siap, luar biasa ini. Terima kasih bro ya. Yo, sama-sama, makasih banyak.